Nama saya Ummu Senia Salma dengan NIM P1337424225026. Di sini saya akan membuat video vlog donor mata kuliah rekrutmen donor darah dengan dosen Ibu Dina Afriyanti, Magister Kesehatan. Saya akan donor darah di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang. Nah, kita udah sampai ini di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang. Di sini saya tidak sendiri karena ada teman saya yang mengantar, yaitu Asminindi. Lanjut kita akan langsung ke UTD RSWN. Di perjalanan menuju UTD RSWN, saya akan menjelaskan apa sih donor darah itu. Donor darah adalah proses sukarela di mana seseorang memberikan darahnya untuk disimpan di bank darah yang nantinya akan digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan transfusi akibat kecelakaan, operasi, atau penyakit tertentu. Setelah sampai, petugas akan mengarahkan kita ke ruangan registrasi. Proses dimulai dengan registrasi dan pengisian kuesioner medis. Tahap ini merupakan screening awal untuk memvalidasi riwayat kesehatan pendonor guna menjamin keamanan bagi pendonor maupun calon penerima donor. Sebelumnya, petugas mengarahkan untuk daftar online dengan kode QR yang ada di meja sebagai tanda bahwa saya siap donor di rumah sakit tersebut. Setelah mendaftar online, petugas akan cross-check dengan komputer, lanjut kita akan tanda tangan. Sebelum donor, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, suhu tubuh normal, serta tekanan darah dan kadar hemoglobin yang berada di rentang sehat. Saat ini saya sedang melakukan cek tensi. Dilakukan untuk memastikan jantung kita kuat memompa darah saat proses pengambilan. Normalnya tensi ada di kisaran 90 atau 60 sampai 160 atau 100 mmHg. Sedangkan cek HB fungsinya untuk memastikan kualitas darah baik dan tidak sedang anemia. Setelah cek tensi dan ternyata mumpuni, lanjut akan cek HB. Kadar HB normal untuk donor darah adalah 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Setelah HB dinyatakan normal, artinya kita lolos seleksi donor. Selanjutnya kita diarahkan ke area cuci lengan. Langkah ini penting untuk meminimalkan resiko infeksi dan memastikan area penusukan benar-benar steril dari kuman atau kotoran. Setelah itu kita berbaring di kursi dan ruangan transfusi darah. Tangan dibersihkan dengan alkohol swab secara memutar agar steril. Tangan mengepal dan lengan dibendung dengan menggunakan alat tensi. Sebelumnya, petugas akan mengelus atau menepuk pelan area lipatan lengan. Tujuannya agar pembuluh darah vena lebih menonjol dan mudah ditemukan. Hal ini dilakukan supaya proses penusukan jarum bisa sekali jadi dan tidak menimbulkan memar yang berlebihan. Saat penusukan, pastikan tidak panik dan tetap tenang. Setelah penusukan selesai, jarum akan dikaitkan dengan plester agar jarum tidak lepas atau tidak geser dari vena. Akan ada kantong kecil yang digunakan di akhir transfusi sebagai sampel untuk pengecekan darah. Di sini petugas memberikan bola kecil untuk dimainkan agar tangan tidak tegang atau kaku saat transfusi berlangsung, dan membantu memperlancar aliran darah dari vena ke dalam kantong sehingga proses donor menjadi lebih cepat. Alat ini namanya agitator, berfungsi mencampur darah yang keluar dengan zat antikoagulan di dalam kantong secara merata. Kalau tidak digoyang, darah bisa membeku dan tidak bisa digunakan. Darah akan diambil sebanyak 350 ml. Nah, fungsi kantong kecil tadi adalah untuk pengambilan sampel. Ada dua tabung, yang pertama ada tabung plasma, yang kedua ada tabung ETDA. Tabung tersebut nantinya akan digunakan sebagai pengecekan laboratorium dan juga pengecekan IMLTD. Setelah sampel darah diambil
dan kantong darah sudah 350 cc, jarum akan dilepas dan tandanya proses transfusi darah sudah selesai. Pembendung dilepas agar sirkulasi darah kembali normal. Setelah transfusi darah selesai, saya mendapatkan bingkisan sebagai apresiasi telah mendonorkan darah. Jangan lupa donorkan darah kalian karena satu tetes darah sejuta harapan. I just had to let you know you're